Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, seorang ulama ahli hadis dari India. Tapi kitabnya bahasa Arab, tapi ulamanya dari India. Ulama India itu banyak diakui dunia internasional, dan kebanyakan mereka ahli hadis. Jadi memang saya ngobrol dengan beberapa ulama hadis, madrasah ahli hadis di India itu sangat kuat sekali, sangat kuat. Bahkan beberapa ulama-ulama di Mesir, di mana Syria, di Mekah itu mengambil sanad hadisnya. Salah satu yang negeri yang mereka datang ke untuk mengambil sanad hadis itu ada di India. Kuat mereka secara ilmu hadis. Ilmu hadis ini kan harus kuat hafalan, hafalin nama-nama gitu. Kalau nggak kuat hafalan, yang kuat hafalin nama-nama dari ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mahasiswa barunya wallahu alam, mahasiswa Indonesia yang kuliah ilmu hadis di Madinah banyak yang akhirnya nggak kuat, pindah jurusan. Wah, kayak nggak cocok saya di kuliah hadis. Akhirnya pindah dia ke ya misalnya kayak fikih, tafsir gitu kan. Tidak perlu hafalan juga, tapi tidak sekuat bagaimana menghafal. Kalau fikih lebih kepada logika. Kalau fikih itu lebih kepada logika. Baik, hadirnya mas sekalian, kita melanjutkan pembahasan kitab ini Ar-Rahiqul Maktum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hijrah para sahabat ke Habasyah. Di mana Habasyah ini? Ethiopia. Ada seorang sahabat dari Habasyah, siapa namanya? Sahabat dari Habasyah. Terkenal nih sahabat. Bilal bin Rabah Al-Habashi. Artinya orang Habasyah. Habasyah itu sekarang ini namanya Ethiopia. Dulu bahasa Arab ngomongnya, nggak tahu kalau sekarang. Hadirin jemaah sekalian, para sahabat hijrah ke sana, 2 kali hijrah. Kenapa Rasulullah memilih para sahabat untuk hijrah ke sana? Karena mereka mendengar, Rasulullah SAW mendengar di situ ada seorang raja yang adil yang bernama Raja Najasyi. Raja adil yang tidak ada satu orang pun yang dizolimi di negeri. 2 kali berangkat. Berangkat pertama pergi beberapa orang, tapi sampai di sana sudah nikmat di situ, tiba-tiba dengar berita orang Mekah katanya masuk Islam. Padahal ini hoax zaman dulu. Ini adalah
Oh, artinya kejadiannya bukan seperti itu. Kejadiannya itu ada orang-orang yang sujud ketika mendengarkan perkataan atau mendengarkan Al-Quran dari mulut Rasulullah SAW. Mereka nggak bisa menahan diri mereka ketika dikatakan, ketika Rasulullah berkata, "Fasjudu lillahi wa'budu," dan sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Otomatis semua yang dengar perkataan Nabi ketika itu semua sujud. Di mana kekuatan bicara Nabi SAW. Nabi itu kalau ngomong langsung masuk ke dalam hati. Ada orang pengen bunuh Nabi, kata dia katakan, siapa yang akan melindungi wahai hari ini wahai Muhammad? Maka Rasul berkata, Allah. Gemetar orang itu pegang pedang, lepas, dipegang Rasul. Sekarang siapa akan melindungi engkau? Tak bisa Allah. Artinya hanya menjelaskan gimana Rasul mengatakan Allah, gemetar tangan seseorang. Maka ketika mendengar ayat ini semua orang Quraisy sujud. Nah, tapi sayangnya ada beberapa orang yang gak ikut peristiwa ini. Kemudian yang gak ikut ini menjadi provokator. Menjadi apa? Provokator. Emang bahaya berteman dengan provokator itu. Bahaya berteman dengan provokator. Apalagi provokator kata cuman, bahaya lagi. Dia menjadi provokasi biar mendapatkan jabatan, biar mendapatkan uang, biar mendapatkan ya fasilitas-fasilitas. Nah itu lebih bahaya. Jangan dideketin teman-teman seperti itu. Maka hanya jemaah sekalian, orang ini tadi kemudian dihasut oleh para provokator, oleh orang-orang yang ikut. Ya, mereka katakan, kata apa kalian sujud, kalian sudah murtad dari agama bapak moyang kita. Akhirnya mereka berkata, enggak, tidak seperti itu. Kami ini kenapa seperti itu? Karena Muhammad memuji-muji Tuhan kita. Wah, bahasanya gitu. Dikatakan oleh mereka, Muhammad ini mengagungkan, dan demi Lat wal Uzza yang kami dan demi Gharanik yang kami mintain syafaatnya katanya. Maka kami ketika dia berkata seperti itu semua sujud. Padahal gak ada Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Nah tapi tadi sayangnya info ini nyampe ke sahabat yang di Habasyah berbeda. Nyampe ke sahabat di Habasyah, orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Mereka bilang, ngapain kita di sini? Di negeri orang, seenak-enak di negeri orang, enak. Ayo kita kembali ke Mekah. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Sudah sampai dekat Mekah, mereka baru tahu ternyata info yang mereka dengar ini salah. Akhirnya mereka terpaksa kembali ke Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi tengah malam masuk Mekah. Atau ada orang yang melindungi dia, ada satu tokoh yang berkata saya melindungi fulan bin fulan. Maka biasa kalau tokoh ini melindungi seseorang, orang yang lain gak berani nyakitin dia karena dilindungi oleh seseorang, baru bisa masuk. Nah baru kemudian Rasulullah setelah kemudian ujian-ujian yang diberikan oleh orang kafir Quraisy ini menjadi-jadi, barulah Rasulullah memerintahkan hijrah Habasyah yang kedua. Sudah kita bahas nih, ulangkan sedikit. Hijrah Habasyah yang kedua. Hijrah Habasyah yang kedua ini ada jamaah lebih banyak daripada hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama kemarin cuma 12 orang. Kalau hijrah yang ke Habasyah ini laki-lakinya ada 83. Kalau di dalamnya ada Ammar bin Yasir. Jadi keberadaan Ammar ini khilaf. Ada yang mengatakan berangkat hijrah, ada yang mengatakan enggak. Kalau Ammar, taruhlah kita anggap dia berangkat hijrah ke Habasyah, maka jumlah laki-lakinya ada berapa? 83. Fa'innahu yashukku fi. Jadi Ammar ini dilakukan. Wa 18 atau 19 imra'atan. Sedangkan perempuannya ada 18 atau 19 perempuan. Berangkat mereka menuju Habasyah kembali, dipimpin oleh sepupu Rasulullah SAW, namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Abangnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far, seseorang yang kata para sahabat yang lain secara muka paling mirip dengan Rasulullah SAW. Ja'far, face-nya
itu mirip dengan Rasulullah SAW karena sepupu Rasulullah. Kalau anak, Fatimah yang paling mirip. Kalau anak Rasulullah yang paling mirip siapa? Fatimah. Dan anak kesayangan Rasulullah, Fatimah. Tapi kalau kalau yang lain sahabat atau ini yang paling mirip adalah Ja'far bin Abi Thalib. Mirip sekali dengan face-nya itu dengan Rasulullah SAW. Maka orang-orang Quraisy Mekah nggak menerima hal ini. Maka mereka mengirim dua orang, Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang ini untuk apa? Untuk mengembalikan orang-orang Mekah ini, orang-orang Quraisy ini kembali ke Mekah. Pintar Amr bin As ini kan sahabat yang pintar, bawa hadiah banyak, bagi-bagi hadiah. Sebelum dia pergi ke Raja Habasyah, Raja Najasyi, dia kasih dulu patriarkinya. Patriarki itu rahib-rahibnya, rahib-rahib gerejanya. Jadi penasehat tapi dari gereja kan, karena di Habasyah Raja Najasyi ini Nasrani. Dikasih dulu hadiah-hadiah. Mereka minta tolong nanti kalau depan raja, tolong kasih tahu raja, rayu raja untuk menerima permintaan kami. Mereka bilang, datang raja, kami akan mendukung engkau. Datanglah. Dipikir bisa mempengaruhi Raja Najasyi. Ternyata hanya Raja Najasyi seorang yang lurus. Kata Najasyi, enggak, saya pengen dengar dulu penjelasan mereka bagaimana. Akhirnya datang sahabat-sahabat dipimpin oleh Ja'far. Ja'far menjadi juru bicara. Jadi juru bicara, jubirnya. Dijelaskan oleh Raja Najasyi, oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, kami begini, kami dulu orang yang jahiliyah, berbuat kerusakan, yang menyembah berhala. Tapi kemudian datang seorang nabi kepada kami, mengajak kami beriman, mengajak kami meninggalkan berhala, menyembah Allah, tidak berbuat zalim, tidak berbuat jahat, berbakti kepada orang tua. Semua ajaran-ajaran Islam dijelaskan oleh Ja'far. Kata Raja Najasyi, ajaran kalian bagus, udah tetap sini. Amr bin As pulang dalam keadaan, maksudnya balik ke rumah, ke tempat penginapannya di sana dalam keadaan gak ridho. Besok dia datang lagi dia, wahai Raja Najasyi, itu mereka ini orang-orang Islam ini berkata yang tidak baik tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih, Tuhan kalian. Akhirnya dipanggil lagi. Ja'far ketika itu ketakutan, gimana nih kalau dia nanya masalah ini. Akhirnya kata Ja'far dan para sahabat, udah kita bicara yang sesuai aja, apa yang diajarkan Rasulullah itu yang kita bicarakan. Gak usah pakai plesetkan, gak usah, lurus aja sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka kemudian Ja'far menjelaskan Isa Al-Masih adalah seorang nabi yang soleh, anak Maryam yang suci. Dijelaskan semua kemuliaan Nabi Isa Al-Masih dan menyebutkan ayat Al-Quran tentang kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Raja Habasyah, Raja Najasyi, ajaran kalian dan ajaran kami itu bersumber dari satu sumber yang sama. Yaudah, tetaplah kalian meninggal itu. Maka kemudian Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ini kemudian pulang dalam keadaan tangan kosong, tidak mampu mengembalikan sahabat-sahabat dari Habasyah menuju Mekah Al-Mukarramah. Nah, sedangkan di Mekah ketika itu sahabat yang masih menetap di Mekah sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit. Kebanyakan mereka pergi ke Habasyah. Ya, sedikit sekali sahabat yang ada di sana. Dan kalaupun mereka ada di Mekah, mereka menyembunyikan keislamannya, nggak berani menunjukkan secara terang-terangan. Karena kalau mereka menunjukkan bahaya, langsung orang-orang kafir akan memfitnah mereka, menyiksa mereka. Memfitnah di sini maksudnya memberikan ujian kepada mereka, gitu ya. Maka hanya jamaah sekalian, mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan diam-diam, tidak berani menampakkan Islam, tidak berani mereka. Maka hanya jamaah sekalian, orang-orang yang tidak berani disakitin itu hanya orang-orang yang dzu syarafin wa man'atin, orang-orang yang punya kemuliaan di antara kaumnya, dan orang-orang yang ada keluarga yang mendukung dia. Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak terlalu
maksudnya orang pengen bunuh Rasulullah nggak berani gitu kan, karena Rasulullah dari keluarga mulia, dari Bani Hashim, dan ada pamannya Nabi Abu Thalib yang tetap menjaga Rasulullah, nggak boleh ada yang menyakiti Rasulullah SAW. Abu Bakar, kenapa beliau tidak berani disakiti? Karena Abu Bakar, hanya jemaah sekalian, dia keluarganya juga besar, Bani Taim namanya di Mekah itu. Dan beliau seorang yang sangat mulia. Dari dulu sebelum Islam dia orang yang dimuliakan di kalangan orang-orang Mekah, saudagar, orang kaya besar, dan ahli nasab. Abu Bakar ini apa? Ahli nasab. Dia paling tahu nasabnya orang Quraisy. Selain daripada itu, Abu Bakar atau Rasulullah, mereka nggak berani semua sembunyi-sembunyi, nggak berani menampakkan keislaman karena bahaya, karena tidak ada orang yang bisa melindungi mereka, hadirin sekalian. Tapi hadirin sekalian, Rasulullah tetap, kalau orang sembunyi-sembunyi, Rasulullah tidak. Tetap Rasulullah sholat di Ka'bah, tetap Rasulullah beribadah di hadapan mata-mata orang-orang Quraisy. Jadi nggak pengaruh Rasulullah, tetap aja, tetap dakwah, tetap sholat. Orang-orang Quraisy ngelihat Nabi sholat, Nabi tawaf dilihat. Walaupun di zaman ini Rasulullah kemudian mendapatkan begitu banyak ancaman-ancaman dan kekerasan-kekerasan. Dan sini ceritakan ada beberapa. Ada jemaah sekalian, ketika itu di fatrah ini, di masa ini Rasulullah mendapatkan banyak sekali ujian-ujian yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah disakiti oleh mantan mantunya sendiri. Hebat. Jadi Rasulullah disakiti oleh siapa? Mantan mantunya. Siapa itu? Namanya adalah Utaibah bin Abi Lahab, anaknya Abu Lahab. Jadi kita pernah bahas ya, Abu Lahab itu punya banyak anak, tapi dua anak Abu Lahab itu sempat menikah dengan dua putri Nabi. Yang anak Abu Lahab namanya Utsbah dan Utaibah. Ya, Utsbah dan Utaibah. Ya, ini dua putra Rasulullah, dua putra Abu Lahab menikah dengan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi, keluarga Nabi, rumahnya di sebelah rumah Nabi. Ini rumah Nabi, sebelahnya rumah Abu Lahab, tetangga Nabi. Dan mantan besannya Nabi Abu Lahab itu. Jadi dua, bukan satu lagi, dua. Gimana? Kurang dekatnya gimana Pak? Kurang dekatnya Pak? Paman langsung, keluarga Bani Hashim jelas. Paman langsung, paman Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah lahir kan kita ceritakan, dia senang sekali dengan kelahiran Rasulullah itu, sampai-sampai budaknya dia bebasin. Dia punya budak, nyusuin Rasulullah, bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Suwaibah nama budaknya, dibebasin, kau bebas. Dia bebas, maulah jadi mantan budak. Kemudian mantan besan Nabi, dan mantan besannya bukan cuma satu, dua anaknya pernah nikah dengan dua putri Rasulullah SAW, dan rumahnya sebelahan dengan rumah Rasulullah SAW. Tapi itu tadi mahalnya hidayah. Hidayah ini tidak diberikan kepada nasab, tidak diberikan kepada keturunan, bukan. Tapi hidayah ini Allah berikan karena mujahadah, karena perjuangan kita. Menjahada fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami berikan jalan-jalan menuju hidayah kami. Taib. Jadi Utaibah ini ya, mantan menantunya Rasulullah. Suatu saat di sini dikatakan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ana akfuru bin najm idza hawa wa bil ladzi dana fatadalla." Maksudnya saya kufur kepada ayat itu, maksud kepada Al-Qur'an, maksud kepada perkataan Rasulullah SAW. Saya tidak percaya kepada engkau. Thumma tasallatu alaihi bil adab.
ya, kemudian dia menyakiti Rasulullah wa syaqqa qamisahu, dan menyekek Rasulullah, bajunya ini dipegang ya oleh Utaibah. Bayangin Pak, mantan mantu berani begitu. Ibu-ibu kalau mantunya gitu gimana? Cat dari mantu ya. Ini mantan mantunya. Ada kan orang cerai biasa tapi baik-baik aja ya kan. Ini enggak, sudah cerai tapi dia berani melawan Rasulullah. Dicekek baju Rasulullah SAW. Bahkan di sini watafala fi wajhihi illa anna al-buzzaq lam yaqa alaihi, dan kemudian dia memukul muka Rasulullah SAW. Maka ketika mendapatkan hal itu dari seseorang yang Masya Allah ini mantan mantu dia sendiri, tapi berbuat kurang ajar kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah ketika itu da'a alaihi, Rasulullah berdoa atas dia. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu da'a alaihi, berdoa atas dia, itu maksudnya berdoa keburukan. Tapi kalau da'a lahu, doa untuk dia, itu berarti doa kebaikan. Jadi beda Allah sama beda lam aja artinya beda jauh. Jadi kalau da'a alaihi berarti, atau da'a alaika, ad'u alaika, saya berdoa kepada Allah atasmu, artinya saya berdoa keburukan untuk engkau. Tapi kalau ad'u laka, aku berdoa kebaikan untuk engkau. Jadi beda Allah sama beda li, maknanya jauh beda. Jadi dia da'a alaihi Nabi. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk keburukan kepada dia. Apa kata Nabi? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, ya, kuasailah dia, maksudnya datangkanlah kepada dia kalban min kilabik, anjing-anjing daripada anjing-anjingmu ya Allah. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah agar dia diberikan, dikuasai atau diberikan kepada salah satu anjing-anjing yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, waqad istajiba du'ahu, waqad ustujiba du'ahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah dikabulkan doa baginda Rasulullah SAW. Doa Rasulullah mustajab kan? Doa Rasulullah mustajab, didengar Allah doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat aja banyak yang mustajab, yang doanya mustajab. Ya, sahabat Nabi ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya mustajab. Ya, tabi'in ada yang mustajab juga doanya, namanya Uwais Al-Qarni, mustajab doanya ya kan? Tapi mereka gak jualan doa ya. Ada sekarang kita ini yang belum pasti mustajab tapi jualan doa, mengobati pengobatan via doa. Soalnya doanya udah pasti mustajab, padahal tentu mustajab ya. Ini sahabat-sahabat ini gak pernah jualan doa, padahal dijamin anak Rasul doanya mustajab. Rasulullah doanya mustajab, didoakan oleh Rasulullah. Maka hadirin jamaah sekalian, suatu saat Utaibah ibnu Abi Lahab ini keluar dari Mekah ya, menuju Syam bersama dengan seseorang Quraisy. Jadi dia keluar bersama dengan satu orang Quraisy, namanya pergi ke Syam. Hadirin jamaah sekalian, ketika dia sampai di Syam, di sebuah tempat namanya Zarqah. Ketika dia sampai di situ dan dia buat penginapan di sini, maksudnya dia buat tenda untuk menginap di situ. Hadirin jamaah sekalian, di suatu malam datang zina kepada dia, kepada dua orang ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Utaibah? Dia tidur di tempat yang paling atas. Jadi misalnya tempatnya tidur di bawah, dia tidurnya yang atas, di datarannya atas. Biar kenapa? Kalau logikanya seharusnya singa ini makan yang di bawah, betul nggak? Yang duluan dia. Tapi hanya jemaah sekalian, dia tahu ketika dia melihat ada singa yang mendatangi dia katakan celakalah aku. Muhammad ada di Mekah dan saya di Syam, tapi Muhammad bisa membunuhku sedangkan aku di Syam. Jadi dia di Syam, Rasulullah di Mekah, tapi Rasulullah bisa bunuh dia. Maksudnya apa? Ini
asad itu singa ini adalah asbab daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya tadi dia tidur di tempat yang atas, ya. Tapi tiba-tiba itu singa hanya jamaah sekalian, ya. Dan sini kata, wallahi akili kamada Muhammad alaihi. Ini singa akan memakan aku sebagaimana doanya Muhammad untukku. Dia tahu ini Rasulullah doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Qatalani bi wa huwa bi Makkah wa ana bi Syam. Dia bunuh aku sedangkan dia di Mekah dan aku di Syam. Maka hadirin jamaah sekalian, maka itu tadi singa tadi tiba-tiba menerkam dia dan mencabik-cabik tubuhnya dan kemudian mencabut kepalanya dari tubuhnya. Yang dilakukan oleh singa ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalban min kilabin. Anjing-anjing daripada anjing wahai Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi ini fase ini Allah gunakan. Tapi ini yang Utaibah, yang Utbah masuk Islam. Jadi beberapa anak Abu Lahab itu masuk Islam. Bapaknya kafir. Yang bisa kita bayangkan Pak ya, gimana anaknya masuk Islam ini? Setiap hari dia baca Al-Quran, baca surah Al-Lahab. Gimana perasaan dia? Anaknya baca surat Al-Lahab, yang mana surat itu mengecam bapak dan ibunya, bukan hanya bapaknya saja. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya itu membawa kayu bakar. Kenapa maksudnya membawa kayu bakar? Jadi istrinya Abu Lahab ini sukanya berfitnah untuk Rasulullah SAW. Dan kadang dia, kalau Rasulullah tahu setiap malam kan tetangga Rasulullah, ya, jadi dia tahu setiap malam itu Rasulullah pasti keluar rumah ke Masjidil Haram untuk salat. Ada jemaah sekalian, apa yang dia lakukan? Dia pasang duri untuk menyakiti Rasulullah di sepanjang jalan. Hammalatal hatab, dan sukanya berfitnah. Ya, dia pergi salam, jelekin Rasulullah gitu. Jadi dua-duanya masuk neraka, suaminya dan istrinya. Anaknya baca ayat ini, gimana perasaan dia? Masya Allah. Tapi ya inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, semua dengan qadar Allah. Dan ada satu lagi orang Quraisy, ini juga sangat besar permusuhannya kepada Rasul, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia ini hadirin jamaah sekalian, apa yang dilakukan? Pernah dia menginjak leher Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud. Jadi, Nabi lagi sujud, diinjak leher Rasulullah SAW oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Riwayat lain mengatakan, ya hadirin jamaah sekalian, ada riwayat dari Imam Bukhari, riwayat Bukhari, bahwasanya Urwah bin Zubair berkata, aku bertanya kepada ibnu Amr ibn As, yaitu Abdullah bin Amr, ya, apa yang paling keras dilakukan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah SAW? Jadi perbuatan apa yang paling menyakiti orang Quraisy kepada Rasulullah SAW? Maka dikatakan oleh Abdullah bin Amr ketika itu, ada seseorang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, itu mengambil selendang dia, kemudian menyekik Rasulullah SAW dengan selendang itu, hampir saja Rasulullah habis nafasnya, dicekik oleh dia dengan selendang dia. Cek Rasulullah, hampir Rasulullah kehilangan nafas. Kecuali ketika itu akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar yang melepaskan cekikan tersebut. Kemudian Abu Bakar berkata, Antaqtuluna rajulan ayyaqula Rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh orang yang berkata Tuhanku hanyalah Allah? Dimaksud Abu Bakar apa? Kalian membunuh orang yang cuma mengatakan Tuhanku adalah Allah. Cuma itu aja, kesakan Nabi gak ada salah. Cuma ngajak manusia menyembah Allah. Masa kalian pengen bunuh dia? Keras sekali ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sahabat banyak hijrah ke Habasyah karena menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan agama mereka. Kemudian yang ada di Mekah sembunyi-sembunyi, gak berani menampakkan dirinya.
Dan Rasulullah SAW selalu menampakkan keislamannya, tapi mendapatkan tekanan yang luar biasa dari orang-orang Mekah tadi. Dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang tegang ini, Allah memberikan secercah cahaya. Allah memberikan apa? Secercah cahaya. Apa ilahnya jemaah sekalian? Allah berikan kekuatan kepada Islam dengan Islamnya dua orang yang sangat disegani di kota Mekah. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa ini Hamzah? Siapa Hamzah, Pak? Paman Rasulullah. Ya, paman Rasulullah. Jadi paman Rasulullah itu yang diyakini keislamannya, yang pasti Islam itu Abbas dan Hamzah. Dua ini, ya, Abbas dan Hamzah. Yang dipastikan kegufurannya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab pasti gufur. Al-Quran yang bicara. Nah, ada kedudukan, nanti kita bahas kedudukan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak Islam, arti dalam kegufuran. Sebagian mengatakan enggak, Abu Thalib itu Muslim. Ada pendapat yang seperti ini. Nantilah kita bahas ya ketika beliau meninggalnya, kisah tentang wafatnya Abu Thalib. Dan itu ada ulama khusus yang menulis tentang hal itu, yaitu Sayyid, guru daripada ulama-ulama di Indonesia. Lupa saya namanya. Guru daripada Syekh Nawawi Bantani, guru daripada Syekh Khatib Minangkabawi, Sayyid Zainuddin Dahlan. Namanya adalah Sayyid Zainuddin Dahlan. Ini sanad keilmuan Indonesia ini semua nyampe kepada Sayyid Zainuddin Dahlan, karena dia mufti madhab Syafi'i di Mekah sebelum Mekah dikuasai oleh kerajaan Saudi Arabia, masih dipegang oleh Turki Utsmani. Ya kan dulu Turki Utsmani yang pegang Mekah Madinah kan. Nah, waktu masih dipegang oleh Turki Utsmani ini, mufti terakhirnya, mufti madhab Syafi'i itu namanya Sayyid Zainuddin Dahlan. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Banten itu pernah berguru kepada beliau. Syekh Khatib juga pernah berguru kepada beliau. Artinya kemudian makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa namanya Dahlan? Kenapa namanya Dahlan? Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama aslinya siapa? Muhammad Darwis, dari Muhammadiyah ya. Muhammad Darwis. Dia belajar ke Mekah sama Syekh Khatib Minangkabawi. Kemudian mengganti, namanya diganti oleh gurunya, tapi yang mengganti bukan Syekh Khatib, yang mengganti orang lain. Salah satu gurunya. Yang mana gurunya ini adalah keponakan dari Sayyid Zainuddin Dahlan. Jadi dia ganti namanya itu, ngambil dari nama guru dan paman dia, Sayyid Zainuddin Dahlan ini, maka diganti namanya jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ini ulama top ini, apa namanya, ulama yang diakui keilmuannya dan guru daripada ulama-ulama yang ada di Nusantara. Ya, beliau yang tulis kitab itu tentang, nanti kita jelaskan bagaimana Abu Thalib itu. Intinya dua paman Nabi dipastikan keislaman, siapa? Hamzah dan Abbas. Satu dipastikan kekufuran, siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Nah, dalam keadaan begini Allah memberikan dua orang yang mendukung Islam, yang mana dua orang ini orang yang paling disegani di Mekah, sangat disegani di Mekah. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di Umar masuk Islamnya tidak di awal-awal sebagaimana Abu Bakar atau Utsman. Umar masuk Islamnya setelah beberapa tahun dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah dari Bani Hashim, keluarga Nabi, dan sebagaimana Bani Hashim semua mendukung Nabi kecuali Abu Lahab. Tapi sebagian besar di antara mereka belum Islam. Jadi ya karena fanatisme keluarga aja. Jadi dulu kan orang-orang di Mekah atau orang Arab itu, ya mereka itu fanatik terhadap keluarga. Jadi keluarga saya mau benar mau salah tetap saya bela. Fanatisme keluarga, fanatisme kabilah, fanatik kabilah. Jadi mau benar mau salah tetap saya bela. Makanya dulu itu mereka punya apa namanya
punya slogan, unsur ikhwanuka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara engkau yang zalim atau yang dizalimi. Dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sebenarnya. Mau dia zalim atau dia dizalimi, tetap bantu kalau dia keluarga engkau. Tapi kalau Rasulullah kan unsur ikhwanuka zaliman au mazluman. Rasulullah bersabda, tolonglah saudara engkau ini yang zalim ataupun yang dizalimin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kami bantu orang yang zalim? Kata Rasulullah, cegah dia dari berbuat zalim. Itu kata Rasulullah. Ya, kalau Islam ajarannya begitu. Kalau mau orang membuat zalim, kita tahu dia mau berzalim, cegah. Jangan, ente buat zalim begitu, nggak boleh. Nanti akhirat tanggung jawab ente besar ini. Kita kasih tahu. Itu namanya mencegah. Tapi kalau kalau dalam masyarakat jahiliyah memang dipahami sebagaimana kata-katanya, tolong saudara engkau yang zalim. Kalau dia zalim, tolong dia, tetap tolong. Kalau dia saudara engkau, ya Allah. Au mazluman, atau yang dizalimi. Jadi hanya yang mas sekalian, Bani Hamzah bin Abdul Muttalib ini dari Bani Hashim. Walaupun dia belum masuk Islam, tapi dia mendukung Rasulullah. Dia nggak mau Rasulullah sakitin. Karena Rasulullah ini adalah keponakan dia, Hamzah ini. Rasulullah ini keponakan dia dan sempat sepersusuan dengan Rasulullah. Jadi walaupun statusnya paman, tapi seumuran. Walaupun statusnya paman, tapi seumuran dengan Rasulullah. Dan dia sempat, maksudnya seumuran itu nggak jauh ya. Dan dia sempat sepersusuan dengan Rasulullah di dua wanita. Satu Suwaibah yang tadi Maula Abi Lahab yang kita ceritakan, mantan budaknya Abu Lahab. Dia sempat menyusui Nabi, sempat juga menyusui Hamzah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sempat menyusui Nabi, juga sempat menyusui Hamzah. Makanya nanti ketika Hamzah sudah wafat, ya, ada anaknya Hamzah, gitu kan? Sebenarnya kan anak Hamzah itu boleh dinikahi oleh Nabi sebenarnya, sepupu kan jatuhnya kan, sepupu boleh nikah seperti Fatimah dengan Ali kan. Sepupu Nabi itu kan boleh nikah. Nah waktu itu anaknya menawarkan, maksudnya ya Rasulullah, mau tidak kau menikah dengan anaknya Hamzah? Tapi kata Rasulullah SAW, enggak, kau haram untukku. Karena kenapa? Dengan bapaknya sepersusuan. Jadi jatuhnya ponakan sepersusuan. Kan dalam hadis, yahrumu minan nasabi ma yahrumu minar radha. Diharamkan ma yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasabi. Diharamkan saudara susuan itu sebagaimana diharamkannya saudara sedarah. Di sepersusuan itu besar ya. Besar benar, jadi nggak boleh. Jadi anaknya Hamzah, Rasul nggak mau nikahin karena kenapa? Dia menawarkan diri, ya Rasulullah, nikahin aku katanya. Jadi dulu tuh wanita-wanita itu merasa bangga kalau dinikahin oleh Rasulullah SAW. Merasa bangga mereka. Tapi Rasulullah tolak. Karena kenapa? Kau haram untukku. Karena bapaknya sesuai dengan Rasulullah SAW. Baik, kembali kepada Hamzah. Kisah masuk Islamnya Hamzah. Suatu saat Hamzah ini seorang yang gagah dan orang yang mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Apa itu? Hobinya berburu. Hobinya berburu. Dia pergi berburu, tak berapa hari pulang, bawa hasil buruan gitu ya. Hobinya berburu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan orangnya gagah. Hamzah ketika sebelum Hamzah pulang dari berburu, ketika itu Rasulullah sedang lewat di sebuah lorong di Mekah. Ketika Rasulullah lewat, bertemu dengan Abu Jahal. Bertemu dengan siapa? Abu Jahal. Abu Jahal kemudian menyakiti Rasulullah SAW. Rasulullah dipukul dan dia berkata yang buruk kepada Rasulullah. Dia hina Rasulullah, dia caci maki Rasulullah, dan dia pukul Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah diam, tak dijawab oleh Rasulullah. Diam aja Rasulullah. Pergi Abu Jahal ke Ka'bah, Rasulullah pulang lagi ke rumahnya. Ternyata kejadian ini ada seorang yang lihat. Seorang budak dari Abdullah bin Jan'an. Jadi dulu ada namanya Abdullah bin Jan'an, ini meninggal sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi.
Ini orang yang sangat luar biasa dermawan, tokoh besar Mekah, Abdullah bin Jad'an. Pedagang jujur terkenal. Andaikan dia bertemu Nabi, mungkin dia masuk Islam, Abdullah bin Jad'an. Tapi sayang dia meninggal sebelum Rasulullah yang akan jadi Nabi. Hadirin jamaah sekalian, budak yang lihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah. Maka ketika Hamzah lewat juga di situ, budaknya kasih tahu, wahai Hamzah, kamu tahu nggak tadi kejadiannya apa? Kata Hamzah, kenapa? Aku tadi melihat keponakan kaum Muhammad disakiti oleh Abu Jahal, dipukul, dicaci maki. Hamzah karena dia karena kecintaan dia kepada Nabi, karena keluarga Nabi dan keponakan dia, bahkan saudara sepersusuan dengan dia, marah Hamzah. Gak pulang ke rumah, habis berburu langsung dia pergi ke Ka'bah. Dicari ketika itu Abu Jahal lagi duduk-duduk sama keluarganya, sama kaumnya, didatangi oleh Abu Jahal, dicekek itu Abu Jahal, didatangi oleh Hamzah. Abu Jahal yang lagi duduk langsung dihantam pakai panah dia, Pak. Jak sampai berdarah, cucuran darah. Wah, nah sambil dia pukul itu, ya, dia katakan apa ketika dia pukul itu? Dia katakan di sini, Faqadi Hamzah wa kana azfan fi Quraisy wa ashaddahu syakimatan. Jadi Hamzah ini orang yang paling mulia, yang paling gagah di antara pemuda-pemuda Quraisy. Maka kemudian dia mendatangi siapa namanya Abu Jahal, kemudian dia berkata, apakah engkau berani memukul Muhammad sedangkan aku sudah masuk ke dalam agamanya? Karena ketika itu Hamzah belum masuk Islam, tapi karena emosi aja dia datang ke Abu Jahal, dia pukul, kemudian dia berkata, apakah engkau berani menyakiti Muhammad sedangkan aku sudah masuk ke dalam agama Muhammad? Ketika itu keluarganya Abu Jahal juga pengen pukul Hamzah, pengen keroyok Hamzah. Tapi itu hebatnya orang Arab, mereka ini mengakui kalau mereka salah. Mereka katakan, jangan. Dia benar, ya, saya salah, saya memang menyakiti keponakan dia. Jadi di satu sisi dia ini keras kepala, tapi di satu sisi kalau dia salah, dia ngaku salah. Dia salah. Dia katakan, biarkan Abu Ammar, yang panggilannya Hamzah, biarkan Abu Ammar. Sungguh apa yang dia katakan benar, saya memang tadi memukul dan menghina keponakan dia. Maka hatinya mas sekalian, akhirnya Hamzah ketika itu sebenarnya dia ngomong kepada emosi, tapi ketika dia bicara seperti itu, Allah masukkan hidayah ke dalam hati dia. Maka ini waspada terhadap perkataan adanya sekali. Terkadang perkataan ini kita nggak sengaja ngomong dikabulkan oleh Allah. Karena kan kadang banyak malaikat di sini kita nggak tahu. Kalau kita berkata yang baik dikabulkan Allah yang baik. Kalau kita berkata yang buruk dikabulkan yang hati-hati bu ya. Ngomong itu hati-hati. Karena kita ini banyak malaikat, kita kan nggak tahu. Bisa jadi ketika kita berkata yang baik, malaikat doa aminkan, dikabulkan oleh Allah. Ketika kita berkata yang buruk juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati bicara. Hamzah ngomong, alhamdulillah ngomongnya baik, bagus Hamzah. Ya, dia katakan apa? Engkau berani menyakiti Muhammad keponakan aku sedangkan aku sudah masuk ke dalam agamanya. Nah, ketika dia berkata ketika itu hanya jamaah sekalian, Allah masukkan. Thumma syarahallahu sadrah famsaka bil urwatil wuthqa. Allah lapangkan dadanya dan dia berpegang teguh dengan ikatan yang kuat ini, maksudnya dengan ikatan tauhid ini. Wa'tazzu bil muslimun ayyama i'tizazan. Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemuliaan yang besar karena Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala. Itu kalau ikut perang Pak Hamzah kelabakan musuh. Ya, perang Badar selain karena pertolongan Allah melalui malaikat-malaikatnya, itu diakui oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, ketika dia ditangkap oleh Abdurrahman bin Auf, ya, waktu perang Badar itu Umayyah bin Khalaf ditangkap oleh Abdurrahman bin Auf, kan mau kabur ditangkap. Kata Umayyah ini kenapa ditangkap? Karena Abdurrahman sama Umayyah ini bersahabat dulunya. Ya, dua orang itu bersahabat. Kata Umayyah, itu siapa orang yang pakai baju besi tapi ada bulu otaknya atau bulu apalah lupa saya. Ada bulu otak di baju besinya itu. Kata Abdurrahman, itu Hamzah.
Kenapa dengan Hamzah? Betul-betul dia itu menyusahkan kami. Hamzah itu dalam peperangan menyusahkan orang-orang Quraisy. Makanya kan Hamzah itu dibunuhnya dari belakang, bukan dibunuh dari depan. Kalau dari depan nggak mampu bunuh Hamzah. Dari belakang dia lagi berperang, Wahsy itu budak kulit hitam mengincar dari belakang, dan dibunuhnya, mohon maaf, ya, di tempat yang tidak tertutup oleh baju besi. Jadi di sela-sela ini, di kemaluannya itu. Karena kalau yang lain nggak bisa. Memang Wahsy ini seorang budak kulit hitam ahli nombak. Kalau pernah nggak lihat film The Messenger? Ada film zaman dulu, ada The Queen, The Messenger, tentang Rasulullah SAW ya. Dulu zaman saya SD itu terkenal tuh film itu, The Messenger. Kan ceritanya itu, di film itu ada wanita budak gitu menari-menari, terus di atasnya ada bolongan gitu, ada besi yang bolong gitu. Wahsy dari jauh nombak lewat bolongan itu, padahal orangnya lagi nari-nari. Diibaratkan gimana sih hebatnya Wahsy ini dalam menombak. Maka dia menombak Hamzah itu dalam keadaan dia datang ke orang Uhud bukan pengen perang, dia pengen bunuh Hamzahnya karena disuruh oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan ya. Karena dia dendam kepada Hamzah karena Hamzah yang membunuh bapak dan pamannya di perang Badar. Bapak dan pamannya dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Maka dia dendam sama Hamzah. Gimana caranya Hamzah mati? Ya disuruh tadi budak Wahsy tadi. Cuk. Dan Masya Allah Hamzah hanya jamaah sekalian pernah dibongkar kuburannya. Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidul Syuhada, pemimpin para syahid. Hamzah bin Abdul Muttalib pernah dibongkar kuburannya, tidak rusak sedikit pun. Jasadnya Pak, masih tak utuh. Jadi zaman Muawiyah itu pernah dibongkar. Kemuliaan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Islam Umar. Ya, Islamnya siapa? Umar bin Khattab. Jadi setelah masuk Islam dua orang ini, Masya Allah, Islam mempunyai kekuatan lagi. Ada dua orang yang sangat disegani dan juga orang yang mulia. Ya, Hamzah dari Bani Hashim, sangat mulia ya, dari Bani Hashim, dan orang yang gagah, kuat, punya keluarga yang besar, sangat mulia. Dan Umar juga dari keluarga Umar bin Khattab, Bani As'ad ya, kalau salah, itu juga sangat mulia dan orangnya juga gagah dan kuat. Jadi dua orang ini yang kemudian membuat Islam kuat kembali setelah mendapatkan tekanan-tekanan sebelum keislaman mereka berdua. Sebelumnya saya ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Bukan diangkat, dipegang bajunya. Jadi dari kesan yang didapat bahwa Rasulullah itu gagah ya, gagah sebenarnya. Tapi barusan beliau itu diangkat, artinya sekali gitu ya. Kemudian barusan sama paman sendiri ya, sama barusan yang terakhir itu. Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi pelajaran apa kira-kira bahwa ketika Rasulullah sebenarnya kayak orang lemah gitu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah fisiknya kuat, Pak. Fisiknya kuat dalam cerita-cerita banyak ya, bagaimana Rasulullah menang gulat. Rasulullah menang gulat sama Abu Jahal menang. Rasulullah menang gulat sama siapa namanya? Ada juara gulat di Quraisy namanya Kinana al-Matlabi, menang juga Rasulullah. Rasulullah kuat fisiknya. Dan banyaklah kisah kita tentang kekuatan fisik Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak membalas? Karena memang di zaman itu perintah untuk melawan itu belum turun. Di Mekah itu belum ada perintah untuk melawan. Ya, sahabat dibunuh, sahabat ini. Rasulullah kan nggak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah cuma sabar. Orang dulu kaum sebelum kalian lebih parah daripada itu. Ada yang disisir pakai sisir besi,
ada yang macam-macam. Mereka tuh seperti itu. Allah belum perintahkan kita untuk melawan, udah sabar aja. Karena memang perintahnya ketika itu masih belum perintah berperang, perintah untuk melawan, perintahnya bersabar dulu. Kalau dilatih dulu, pernah Rasulullah tanding gula sama Abu Jahal, pernah Rasulullah tanding gula, tapi tanding gula, ya, pernah Rasulullah. Pernah Rasulullah tanding gula sama Kinana al-Matlabi, pernah Rasulullah. Kinana orang yang kuat gula juga di Mekah. Bahkan Rasulullah pernah bertanding nanti waktu Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bergulat dengan Umar. Kita tahu Umar kan nggak pernah kalah kalau bergulat, kuat fisiknya Umar. Apa kata Umar? Belum pernah aku bergulat dengan manusia sekuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah ketika itu di atas 40 tahun umurnya. Kita pemain bola udah 30 udah malah. Pemain bola kalau umur 30 kan sudah mulai jarang dipakai lagi kan. Nah ini mas sudah di atas 40 tahun tapi fisiknya masih kuat Rasulullah SAW. Jadi gitu Pak ya. Kenapa? Karena memang belum ada perintahnya untuk melawan, sabar. Perintah ketika itu adalah sabar. Yang lain, ya. Pakai mic kan? Mengenai hijrah tempat, hijrah makan dan hijrah manawi itu ada hadis bahwa setelah Fatu Mekah tidak ada lagi hijrah makan, hijrah tempat itu tidak ada lagi. Bagaimana tentang hadis itu? Dalam sejarah itu untuk membentuk suatu negara, apabila di tempat itu tidak bisa, maka Nabi kan hijrah ke yang kondusif tempatnya gitu. Ya maksudlah hijrah, ada hadis la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah terjadinya Fathu Mekah. Kenapa tidak ada hijrah? Karena ketika itu Mekah sudah menjadi negeri yang Islam. Setelah Fathu Mekah dia sudah Quraisy sudah kalah. Jadi mau tinggal di Mekah boleh, mau tinggal di Madinah boleh. Ya. Jadi tidak ada lagi hijrah. Tapi sebelum terjadinya Fathu Mekah, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat itu untuk hijrah. Kenapa? Karena ketika mereka hijrah ke Mekah, mereka hijrah ke Madinah, maka mereka itu kemudian menjadi sahabat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW langsung, gitu kan? Dan agama mereka aman. Sedangkan kalau mereka di Mekah, mereka nggak bisa sholat jamaah, ya kan? Nggak bisa menampakkan keislaman. Karena orang-orang Mekah ketika itu memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW. Maka maksudnya la hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, yaitu tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah itu sudah menjadi darul Islam, sudah menjadi negeri Islam. Tapi hijrah makna umum boleh satu. Rasulullah sahabat setelah kematian Rasulullah hijrah, dalam artian hijrah menyebar ke seluruh bumi. Makanya sahabat ada yang dimakamkan di Mesir. Banyak sahabat yang ada pemakaman khusus di Mesir, pemakaman para sahabat. Semua sahabat yang syahid ketika penaklukan Mesir ada pemakaman khusus di situ. Ya, ada sahabat yang terkenal, Amr bin As. Ya, ada masjidnya sampai sekarang, Masjid Amr bin As di Mesir. Kemudian ada sahabat yang dimakamkan di Syam. Banyak sahabat yang dimakamkan di Syam. Ya, ada siapa namanya, Abu Ubaidah bin Jarrah itu di Syam, Bilal bin Rabah makamnya di Syam, Khalid bin Walid makamnya di Syam, Abdullah bin Rawahah makamnya di Syam. Banyak sahabat-sahabat utama makamnya di Syam. Mu'az bin Jabal makamnya di Syam. Artinya mereka pindah ke Syam, tinggal di situ, berdakwah di situ, ya kan? Kemudian ada sampai sahabat yang dimakamkan di mana, Pak? Di Maroko. Maroko itu bahasa Arabnya Maghrib. Maroko itu bahasa Arab apa? Maghrib. Maghrib itu artinya apa? Barat. Ya, Maghrib itu artinya barat. Makanya kalau kita sebut orang dari Maghrib itu artinya Maroko, barat. Kenapa disebut barat? Karena itu ujung baratnya benua Afrika. Jadi kalau kita nyebrang dari Maroko, nyebrangnya Andalusia, Spanyol. Ya, nyebrangnya adalah di ujung barat. Ada makam sahabat. Gimana tuh jauhnya dari Madinah, Jazirah Arab, melewati berapa negara sekarang kan? Mesir, Jazirah, Tunisia, Mesir, Libya dulu. Mesir, Libya, Jazirah, Tunisia, Maroko.
Berapa negara dilewatin? Ada sahabat makamnya di situ, namanya Walid bin Uqbah. Makam sahabat ada di sini. Artinya hijrah sahabat setelah kematian Rasulullah hijrah, tapi bukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ketika itu Mekah Madinah itu sudah sama, semua sudah menjadi darul Islam, sudah menjadi negerinya Islam. Nah kita juga begitu. Boleh nggak, masih ada nggak hukum hijrah misalnya? Bisa jadi kita hijrah. Ya, kalau misalnya tidak mau, atau hijrah dalam makna yang lain, hijrah individu, ya hijrah akhlak, hijrah ibadah. Maka sekarang ada namanya komunitas hijrah, benar nggak? Ya anak-anak muda, ya, artis-artis, ya kemudian saya hijrah nih, yang dulunya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang dulunya maksiat kemudian jadi ikut pengajian, bagus nggak? Bagus, mesti kita dukung. Tapi jangan merasa kalau sudah hijrah merasa paling baik, nah itu masalah. Hijrahnya bagus, mulai hijrah, mulai ngaji, tapi kalau hijrah merasa lebih baik daripada orang lain itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah. Ya, karena hijrah bagus, kita akuin kita hijrah, kita dulu banyak maksiat, ya. Tapi jangan sampai dengan hijrah ini merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Jangan nyalain kiai, nyalain ulama. Ya. Padahal ngajinya baru kemarin sore. Suruh baca Al-Fatihah belum tentu benar. Ya, suruh baca Al-Fatihah belum tentu benar. Kita dites kemana-mana aja di sini kan. Baca yang salahnya kan. Baru hijrah kemarin nyalain kiai, nyalain ustaz. Dulu ustaz saya ngajar begitu, ternyata nggak benar itu. Yang benar begini. Ya, ente baru kemarin ngaji nyalain orang. Oke, ya. Maksudnya yang pemahaman bahwa sekarang itu katanya belum butuh Mekah. Oh itu, ya ada pemahaman itu benar. Itu ada pemahaman dari kalangan biasa ini orang yang memahami sirah nabawiyah dengan salah. Jadi kelompok-kelompok yang sesat ini, ya seperti misalnya kalau tidak salah Darul Hijrah ya, Darul Hijrah atau apa namanya NI ya, Negara Islam Indonesia NI itu. Ya, jadi sebenarnya NI awalnya bagus, Kartosuwiryo kan bagus. Ya, yang mendirikan NI kan Kartosuwiryo itu kan bagus sebenarnya, tapi kemudian kesininya terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangan itu mereka menganggap kita ini belum negara Islam. Ya, maka hukumnya masih hukum Mekah. Jadi hukum Mekah itu apa? Minum khamar masih boleh. Dan orang-orang ini belum Islam karena belum ikut kelompok mereka, belum Islam yang benar, maka boleh kita ambil hartanya. Sebagaimana dulu Rasulullah ketika Rasul hijrah ke Madinah, ya harta orang-orang kafir Quraisy yang mereka keluar untuk bersiap kan dicegat oleh Rasulullah, dagang mereka ini, ya, diambil hartanya. Ya, maka mereka apa? Bahwa sekarang nih mereka ini belum hijrah nih, dalam hijrah kita kan sudah hijrah. Ya, orang lain belum hijrah, maka kita boleh ambil hartanya. Makanya mereka mencuri, ya, dibuat mereka kemudian kerja di rumah orang kaya. Kemudian mencuri setor ke jamaah mereka, ke kelompok mereka. Kemudian ada yang menjual khamar, jual minuman. Itu sudah jelas sesat, ya, alirannya. Yang pertama sesatnya mereka mengkafirkan orang Islam, nggak boleh. Ya, emang negara kita bukan negara Islam 100%, tapi juga bukan negara kafir. Kita bukan negara kafir. Buktinya apa? Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa. Ini bukan negara kafir, ini negara Muslim. Ya, ini negara Muslim. Mayoritas adalah Muslim, ya, dan kita bebas melakukan. Jadi bukan negara kafir. Nah, mereka salah dalam memahami itu. Jadi mereka berdalilkan sejarah Rasulullah yang diselewengkan. Jadi sejarah Rasulullah yang diselewengkan. Benar terjadi, tapi bukan begitu pemahamannya. Ya, gitu Pak. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.